Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Bang Banu. Oke teman-teman, sekarang Bang Banu mau riding tipis-tipis ya. Ya entah touring, entah riding tipis-tipis ya. Pokoknya kita jalan-jalan dikit lah ya. Tujuannya ini mau ngetes aja sih sebenarnya. Jadi beberapa hari yang lalu Bang Banu habis upgrade lagi. Wih, upgrade-nya kali ini bukan di bagian kaki-kaki, tapi di bagian transmisi. Apa itu? Bukan CVT, tapi gear ratio. Ya, seperti yang di thumbnail, gear ratio yang sekarang Bang Banu pakai itu di angka 1233. Itu lebih berat ya dari standarnya. Kalau standarnya itu kan 1235. Nah, jadi sekarang ini Bang Banu mau ngetes gimana sih impresinya pakai rasio 1233 ini untuk melibas tanjakan. Nah, kalau lurus ya jelas nggak ada masalah, tapi kalau nanjak ini gimana gitu. Dan sekarang Bang Banu lagi ada di daerah apa ya ini? Kelapa Nunggal. Kelapa Nunggal ini entah masuknya Cilengsi atau Jonggol atau Cibarusa, nggak tahu. Pokoknya ini daerah Kelapa Nunggal menuju ke arah Gunung Putri. Nanti habis dari Gunung Putri ngambil arah lagi ke Cibinong. Dari Cibinong baru ke Citerup ya. Citerup, Sentul, dan lewatin jalurnya anak-anak motor nih ke Bukit Pelangi. Dan nanti mau nyantai-nyantai dikit di puncak. Setelah itu turunnya nanti mau lewat puncak 2 yang akan tembus ke Jonggol. Aduh Bang, dari kiri pelan ke kanan. Oke, balik masalah gear ratio. Jadi karena motor ini kan udah bore up stroke up juga ya. Memang nggak gede-gede banget, cuma di 200-an. Cuman udah lumayan lah. Nah, kalau pakai gear ratio standar tuh kayak powernya sia-sia aja gitu. Kalau top speed ya standar-standar aja. Paling di 120 lebih-lebih dikit lah. Karena kan motor ini juga bukan motor disetting untuk balap, untuk kebut-kebutan, untuk drag gitu, yang semuanya dikecil-kecilin, dientengin, enggak. Ini kan motor kayak ban aja kan udah di upsize, lebih berat. Bobot pengendara juga berat. Dan kalau touring-touring jauh itu kan juga bawa perabot itu kan berat. Pakai box itu juga berat gitu. Jadi memang nggak disetting buat kenceng-kencengan. Cuman kalau pakai rasio standar tetap rasanya tuh kayak keentengan. Nah, kemarin akhirnya datanglah ke TDR untuk melakukan servis ringan, ganti oli dan ngecek CVT kan. Karena beberapa waktu lalu kan habis touring dari Pangandaran, tuh motor enak banget, shock depannya juga RPD ini enak banget, remnya mantap. Nah, tapi ada yang kurang tuh rasanya, yaitu rasionya keentengan gitu. Jadi tenaga udah jerat-jerit mesinnya, larinya ya kenceng, beneran kenceng. Cuman masih kurang puas gitu. Akhirnya ya udah deh, habis dari Pangandaran diputuskan untuk ganti rasio di TDR dengan ukuran 1233. Dan setelah keluar dari TDR itu, impresi pertamanya memang hentakan itu hilang. Jadi kayak
smooth aja gitu di awal tuh. Terasa ada perbedaan lebih berat ya di awal ya, sama kayak kita motor bebek gitu pakai gear belakang lebih kecil, pasti tarikan awalnya tuh jadi sedikit berat gitu. Tapi beratnya itu hanya dari motor diam ke kondisi motor bergerak. Tapi kalau motor udah bergerak, lalu motor itu mulai jalan dan semakin cepat, itu udah enak. Jadi beratnya itu hanya dari motor diam ke motor bergerak pas awal jalan gitu. Selebihnya tuh udah enak gitu. Malah nggak butuh RPM tinggi untuk ngejar ke 70, 80 gitu. Asik aja jadi feelingnya. Nah, cuman kan di tanjak. Oh my god. Makanya ini kita nggak tahu ya. Makanya Bang Wano mau coba di Bukit Pelangi. Jadi kan ada beberapa spot tanjakan yang agak-agak termasuk curam ya di Bukit Pelangi itu. Ya kalau cuman buat ngetes udah cukup banget lah. Dan di puncak juga kan nanjaknya juga ya biarpun nggak ekstrim, cuman udah lumayan juga. Sekalian lihat responsifnya ketika nanjak, ketika cornering gimana rasanya gitu. Ya udah, saksikan terus ya teman-teman. Nah, ini kita ke kanan ya teman-teman, Rainbow Hills. Sebenarnya tanjakannya cukup tinggi ya, tapi ini masih enteng aja. Ayo Pak. Oke, kita putar kanan. Habis nanjak tinggi, kita turunan panjang. Biasanya nongkrong di sini nih ada aja akamsi yang datang malak ya, alasannya sih parkir gitu. Pernah dulu banget, nggak tahu sekarang ya. Dulu banget kalau berhenti situ ada akamsi nyamperin, katanya parkir kebersihan atau keamanan itu 10-15 ribu itu, tapi udah lama banget ya.
tanjakan sini juga teman-teman. Ini agak lumayan nih tuh. Aduh, banyak banget polisi tidurnya ya. Wih, ini nih yang agak lumayan tanjakannya. Tapi ya so far enak-enak aja sih, santai aja. Tuh, nggak ada effort yang gimana-gimana. Mantap. Jadi kesimpulannya upgrade apa ya, gear ratio ini, aduh lupa kan namanya. Upgrade gear ratio ini kesimpulannya cukup bagus ya efeknya. Jadi untuk nafas panjangnya itu udah pasti mutlak dapat. Tinggal gimana akselerasinya. Nah ternyata masih sangat-sangat enak. Tanjakannya enak, respon juga enak. Kita pipis dulu teman-teman. Oke teman-teman, ini puncak lagi satu arah naik. Jam 9.50 pagi, satu arah naik. Dan lalu lintasnya itu padat banget ya. Ini kondisi masih nanjak kan, masih enteng, biarpun ya terus terang gentakannya hilang gitu, bukan hilang, berkurang, tapi masih narik banget. Tanjakan begini juga asik banget. Ada pemadam teman-teman. Kita ambil kiri aja deh. Kondisi jalan macet sambil nanjak, kadang stop and go juga ya. Itu pakai gearbox berat masih aman banget. 12.33 untuk NMAX masih nggak ada masalah ya. Bahkan kalau boncengan pun ini masih aman ini. Ayo jalan. Jalannya gelombang gitu ya.
Oke, ini udah sampai di pertigaan Taman Safari yang kemarin sempat lagi rame ya isunya ya. Kita masih lurus ke arah Puncak 2. Jadi masuk ke Puncak 2 nya itu nanti Bang Banu mau yang lewat sate kambing Hanjawar. Nah, dari situ tuh baru masuk ke jalan Puncak 2 nya yang tembusnya ke Villa Kayangan. Oke, udah berkali-kali tanjakan sambil macet juga, stop and go atau merayap. Terbukti pakai 1233 ini aman banget. Ini opini pribadi ya, tidak ada intervensi atau tidak ada endorse, nggak ada sama sekali. Ini murni beli tanpa diskon-diskonan, murni masang, bayar tanpa disuruh mereview atau apapun. Nggak, ini memang murni opini pribadi. Enteng banget nanjaknya, macrot. Kayaknya berhenti sini asik nih, ya enggak? Kan bakso gitu. Kita cari spot yang enak. Adem teman-teman, enak banget, sumpah. Pemandangannya tuh, wis. Yuk kita gas lagi yuk.
Oke, teman-teman, ini Bang Mon habis makan di kafe apalah ini, nggak tahu. Tempatnya estetik tapi atapnya bening kan, jadi cukup panas ya kalau siang. Mungkin kalau malam mungkin adem ya. Yuk kita lanjut jalan lagi. Cuaca udah mulai redup lagi nih, cuman memang mataharinya masih terik ya. Mataharinya terik, awannya tapi gelap, anginnya adem sih. Nah ini teman-teman, belok kiri nih kita nih. Selamat datang Ion Armet. Nah ini ya, sate kambing Hanjawar tuh di sini nih. Cukup rame. Waduh, macet juga ya yang ke arah Puncak 2 nih. Mantap. Oke, di pertigaan ini kalau kita ke kanan itu kita ke Taman Bunga. Dan ini kita ambil yang lurus. Kita lewatin Puncak 2 arahnya Jonggol. Dan kalau udah nyampe Jonggol kan nanti pulang ke rumah udah deket ya, di Cikarang. Oke, kita gas terus. Dikarenakan jalan Villa Kayangan itu udah bagus ya, jadi banyak banget kendaraan yang ke arah sini, jadinya mobil, motor. Kurang seru ya kalau di belakang mobil gini ya. Kita lewatin tapi masih blind spot. Asik. Kosong enak banget teman-teman, cuman memang jalurnya lagi rame sih.
Aduh, ini gila teman-teman, keren banget. Hui. Sayang masih ada beberapa yang gundul ya. Kalau hijaunya merata nih cakep banget ini. Mantap. Kalau lagi beruntung nanti di dekat-dekat wisata apa ya di sana ya, curug, lupa deh, pokoknya deket curug-curug itu kalau lagi beruntung nanti kabutnya tambah syahdu gitu, tebel. Oh, macet ya teman-teman. Ini Bang Bano habis ganti baterai, udah nyala. Jadi ini ada sedikit jalan rusak dah, dan nanjaknya juga terjal banget sih. Oh my god. Aduh, TCS-nya. Pas nanya tadi agak berobat karena TCS-nya aktif ya. Wih, banyak yang glamping teman-teman. Nah, asik kayaknya tuh. Curug Arca. Ya. Bisa camper van.
motocamp, ya pokoknya sejenisnya lah ya. Seru juga. Jadi ada inspirasi nih. Punya peralatan camping, habis itu camping deh. Motocamp. Seru kayaknya ya. Apa ini villa? Nah, kelihatan nggak teman-teman dari atas bukitnya itu bekas longsor. Ngeri itu yang di bawahnya ya. Ada botak gitu longsoran. Oke teman-teman, karena kondisi jalannya ya gini-gini aja, dan nggak lama lagi sih nyampe Jonggol ya, paling 1 jam lah. Oke, mungkin Bang Banu cukupin dulu kali ya video kali ini ya. Yang penting udah tahu kesimpulannya, menggunakan gear rasio 12:3 di All New NMAX ini dengan mesin yang tentu saja udah di-upgrade ya. Jangan mesin standar. Mesin standar bisa, tapi nanti terlalu berat, kasihan. Kesimpulannya, gear ratio ini masih enak banget buat nanjak, masih aman. Kalau boncengan pun masih bisa. Ya kalau soal berat ya jelas namanya dibikin berat kan. Cuman kan disesuaikan sama power motornya. Jadi nanti napas atasnya itu nggak habis gitu kalau menghadapi trek lurus, dan nggak perlu RPM-nya gerung-gerung mulu, tinggi RPM tinggi mulu kalau di jalan lurus. Jadi bisa lebih santai, bisa lebih hemat BBM, tapi lari tetap kenceng gitu. Oke, buat teman-teman yang udah nyaksiin, Bang Banu cukupin ya video hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.